Saya Miki Buka, salah satu mahasiswa seni di Institut Seni Budaya Indonesia di Tanah Papua. Seni itu merupakan obat psikologi manusia. Dan seni adalah gaya hidup per orang atau kelompok. Tanpa kopo budaya, pasti saya tidak kenal ko. Dan tanpa sapu budaya, kau juga pasti tidak kenal saya. Karena budayamu adalah jati dirimu, dan budayaku adalah jati diriku. Kita juga sama-sama punya Indonesia yang memiliki banyak ragam dan budaya yang perlu kita pertahankan dan perlu kita kembangkan. Oleh karena itu, saya siap. Jadi saya sebagai pemuda Papua, saya siap untuk mengembangkan atau melestarikan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh Papua, khususnya bagian dari pegunungan, yaitu Lembah Baliem. Kenapa saya tertarik di bidang agama, sosial, dan budaya? Karena saya dilahirkan dengan begitu latar belakang yang budayanya kental, sehingga semenjak kecil saya sudah diwariskan oleh orang tua saya, dan saya mulai tertarik untuk meneruskan karya ayah saya itu semenjak SD. Itu mulai buat kerajinan tangan. Nah, dari situ sampai usia umur SMP sudah mulai mengembangkan talenta saya di bidang seni budaya. Ini statusnya sebagai mahasiswa di Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua. Itu rasa ketertarikan terhadap pelestarian nilai-nilai budaya yang ada di daerah saya sendiri maupun di daerah Papua lainnya di Indonesia itu menjadi prioritas saya. Kesempatan baik yang saya terima oleh Dinas Olahraga dan Kepemudaan Provinsi Papua untuk menjadi seorang pemuda pelopor di bidang agama, sosial, dan budaya. Aktivitas saya sehari-hari, saya selalu aktif terlibat dalam komunitas. Semenjak saya selesai SMA, saya sudah mulai terlibat ke komunitas Indonesia Art Movement, terus komunitas online Community Papua, kelas pagi Papua, dan di dalam keterlibatan saya di berbagai macam organisasi kecil maupun besar, itu saya selalu menunjukkan jati diri saya, tidak hanya mengangkat nilai budaya yang saya miliki, namun budaya-budaya lain yang ada di Papua, bahkan di luar Papua. Kemudian di dalam keterlibatan saya itu akhirnya banyak yang saya peroleh atau saya ketahui tentang budaya di daerah-daerah lain. Nah, di dalam pertemuan atau perkumpulan, misalnya dalam komunitas, organisasi, bahkan kegiatan-kegiatan terlepas dari organisasi, itu pun saya menjumpai banyak teman-teman yang memiliki latar belakang budaya, agama, sosial yang berbeda. Namun saya tetap selalu berkomunikasi dengan teman-teman yang memang dari daerah lain. Nah, sehingga dengan melalui sharing itu saya selalu memperoleh sesuatu hal yang baru. Apalagi kalau ketika saya pergi ke daerah lain, itu saya selalu pergi ke tempat-tempat yang menginspirasi dan ada nilai seninya. Dari nilai-nilai yang saya peroleh, ketika saya balik, saya punya niat besar untuk melestarikan nilai-nilai budaya itu kepada adik-adik saya di kampung, yaitu melalui kegiatan sekolah minggu. Nah, itu saya mengajarkan selain nilai-nilai rohani atau religi, saya juga kaitkan dengan nilai budaya atau seni yang dimiliki oleh kampung saya sendiri. Karena saya dari kecil sempat berpikir bahwa kalau kita biarkan perkembangan seni di daerah saya, itu nanti generasi berikut akan lupa. Misalnya cara membangun rumah, terus kerajinan tangan, kemudian ajaran-ajaran yang menurut orang tua kami itu penting. Itu nanti akan hilang kalau kita tidak meneruskan ke generasi berikut.
Nah, setelah mengajar di kampung melalui sekolah minggu, ya, bersyukur di kampung sekarang sudah ada yang bisa meneruskan. Bahkan tempat sekolah minggu yang biasanya ngajar di gedung gereja, nah dari situlah terbentuk kami membangun sekolah swadaya, yaitu dengan atap alang-alang dengan kayu buah. Hasil dengan inisiatif itu pemerintah daerah sempat membantu dalam bentuk bangunan gedung sekolah, yaitu SD. Sampai saat ini gedung yang dibangun dengan swadaya dengan tangan manusia manual itu sekarang dijadikan sekolah berbangunan yang layak, sehingga adik-adik yang di kampung yang pernah saya ajarkan itu sekarang belajar di tempat belajar yang layak. Nah, dari situ saya mulai terinspirasi. Ketika saya mengikuti pemuda pelopor, saya ingin mengangkat itu lagi, meneruskan. Karena sayang kalau biarkan itu nilai seni yang ada di pedalaman atau budaya itu semakin lama semakin hilang. Karena perkembangan budaya dari luar ke sana juga terlalu pesat. Kemudian juga ada perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga orang-orang tua kami yang dulunya menganyam, bertani, sekarang begitu aksesnya mudah dengan adanya teknologi misalnya Android, sehingga ibu-ibu yang di pedalaman yang biasanya anyam kerajinan tangan lainnya sudah lupa. Nah, itu bagi saya satu bagian dari diri saya yang hilang. Misalnya itu, karena saya selalu mengatakan bahwa budaya atau seni adalah jati diri seseorang. Sehingga kalau mereka tidak melestarikan itu, sayang. Oleh karena itu niat saya ke depan saya tetap melestarikan nilai-nilai budaya, yaitu unsur agama, unsur sosial, dan budaya. Kalau ketiga-tiga ini setiap orang memiliki dan memaknainya dalam hidup setiap hari, pasti pola hidup, pola pikir pun akan menjadi seseorang yang idealis, yang nasionalis. Dan sampai saat ini saya masih tetap melakukan kerajinan tangan atau pengembangan nilai seni budaya dari kampung yang pernah mengajarkan pada anak-anak usia dini sampai SD. Kini saya masih bisa membimbing teman-teman yang sudah tingkat mahasiswa dan pemuda lainnya. Jadi contohnya seperti yang sebelah ini yang saya lagi sedang mengajarkan. Jadi ini salah satu contoh. Ada yang dong siang dari pagi sampai sore ini lagi istirahat dari batang anggrek. Jadi tidak hanya satu ikon atau satu aksesoris, tapi ada berbagai macam aksesoris. Nah, yang ini dong sudah kuasai buat. Nah, ini saya bikin satu contoh sampel. Nah, akhirnya yang lainnya dong bisa ikut buat sampai bisa jadi hasilnya kayak gini banyak. Ini tidak boleh kerja buru-buru. Kalau kerja buru-buru itu hasilnya tidak akan maksimal. Karena ini bagian dari jati diri, maka kita perlu menghayati sebelum kerja. Karena kita mengangkat nilai budaya kita atau mengangkat jati diri kita, nanti nilai budaya atau aksesoris ini akan mengangkat kita dan akan memberi kita hidup warna yang lebih layak di depan banyak orang lainnya.